memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 4 ya, Juni 2025, kitab Ayub 37 1 sampai 24 kita baca sebagian. Jadi intinya perikopnya kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gagap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemuliaan suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti Dia menyusun awan menjadi cakrawala karena seperti cermin ruangan? Ya, sampai demikian. Berbahagialah orang yang mendengar terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Dalam perikop ini Elihu masih meneruskan apa yang menjadi kesaksian imannya terkait dengan Allah. Dan dalam bagian ini bagaimana Elihu menyampaikan kekuasaan, kedahsyatan, dan bagaimana Allah mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita pikirkan. Atau dengan kata lain, yaitu satu kemuliaan Allah di alam semesta. Nah, ini juga menjadi perenungan maupun ya pemberitahuan juga bagi kita bahwa Allah yang kita lihat melalui diri Yesus itu adalah Allah yang memiliki kekuatan besar, Allah yang memiliki kemampuan yang tidak bisa kita pahami, yang kita sering katakan sebagai satu keajaiban gitu, satu keajaiban, sesuatu yang tidak
mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil tapi bisa terjadi di hadapan Tuhan oleh karena kuasa Tuhan. Nah, ini juga menjadi perenungan bagi kita yang sering kali kita melihat ketika menghadapi satu persoalan. Persoalan itu kita anggap suatu persoalan yang besar, melebihi apapun gitu ya. Dan persoalan yang kita hadapi itu menutup mata kita untuk melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Ya, sehingga banyak orang melakukan tindakan yang ya mengakhiri hidupnya, nah seperti itu ya. Atau bahkan ya bisa terjadi stres yang berat, stres yang hebat, dan mungkin menjadi satu gangguan jiwa. Tapi Elihu ini, atau bacaan awal ini mengingatkan kita bagaimana Allah kita itu, yang kita melihat melalui diri Yesus itu, adalah Allah yang besar, yang mampu melakukan apapun yang menurut ukuran manusia sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Itulah Allah kita itu. Nah, kembali ke perikop ini, dan itulah yang disampaikan Elihu kepada Ayub, yang pada masa ini mengalami satu kesulitan yang besar dan berkepanjangan. Bahwa Elihu ini mau menyampaikan kepada Ayub bahwa apa yang Ayub alami ini sebetulnya di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan konsep Allah itu berdasarkan kesaksian Elihu ini, bahwa orang benar akan mendapat berkat. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan akan mendapatkan pembelaan, akan mendapatkan lawatan dari Tuhan. Nah, konsep pemikiran Elihu seperti itu. Dan tentu ini juga yang kita pahami sampai hari ini. Oleh karena itulah yang disebut sebagai pengharapan orang percaya. Kita melakukan ibadah setiap pagi, tentu ada harapan bahwa Allah hadir untuk memberkati kita, baik memberkati melalui firman-Nya dan memberkati kita dalam ketika kita beribadah. Ada janji berkat yang besar bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, kembali ke konteks bacaan ini, yang kembali lagi Elihu ini menyampaikan, mengingatkan kepada Ayub dari kesaksian imannya ini. Ayub, mungkin ada sesuatu yang tidak benar yang pernah engkau lakukan. Nah, kembali lagi itu terus yang disampaikan oleh teman-teman Ayub ini. Mungkin ada sesuatu yang benar, dan kita pun mungkin bisa terjebak dalam situasi itu. Siapapun kita. Karena kasus Ayub ini kasus yang spesial, kasus yang khusus. Gitu ya, kasus yang khusus. Tapi juga memiliki pembelajaran, gitu ya, pembelajaran. Persoalannya kisah Ayub ini kan begitu panjang, tapi kalau kita pendekkan juga menjadi sesuatu yang normatif. Bahwa ketika orang itu sabar dalam mengalami kesulitan dan berharap kepada Tuhan, endingnya itu ada lawatan Tuhan. Janji Tuhan terhadap orang yang setia, ada berkat besar. Nah, tapi dalam perikop ini, bagaimana seorang Ayub tetap kekeh dan dia tetap bersabar untuk menantikan lawatan Tuhan dalam dalam masa sulitnya. Nah, dan itu juga menjadi perenungan bagi kita ya, dalam kondisi yang mungkin saat ini kita mengalami kesulitan yang besar, mungkin penyakit yang sudah terminal,
mungkin masalah ekonomi, dan banyak lagi masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Mungkin ada anggota keluarga yang terlibat narkoba, yang yang mustahil boleh dipulihkan gitu ya, sesuatu yang mustahil. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Sebagaimana seorang Ayub, ya. Kalau memang masalah yang kita hadapi ada keterkaitan dengan dosa yang terjadi, kembalilah meminta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau itu bukan oleh akibat dosa, maka tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan sebagaimana janjinya. Orang yang setia akan diberkati luar biasa. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang buah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.